Kemarin istri saya ini ulang tahun. Nanti 4 Februari kami ulang tahun pernikahan. Tapi kami nggak merayakannya. Sedangkan coblosan setahun yang lalu nanti diulangi, itu hari ulang tahun saya. Coblosan Prabowo tahun lalu, tahun saya. Ya, bagaimanapun juga kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Banyak tema-tema yang dibuat sekarang. Saya simpel aja katakan, kalau manusia tidak dapat memenangkan dirinya sendiri, mana mungkin dia dapat mengalahkan dirinya sendiri. Kalau manusia tidak dapat memenangkan dan mengalahkan dirinya sendiri, dia belong to Jesus. Dia menjadi milik Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang kelihatannya aneh-aneh, seperti berlawanan dengan ayat yang di atas. Ayat yang di atas berkata, nothing is impossible to God. Tetapi Tuhan kita mengatakan kalimatnya begini. Satu yang selama-lamanya Tuhan tidak bisa berbuat adalah apa? Mengingkari janjinya. Allah tidak dapat berdusta. Amin. Lagunya gimana, Bu? Lagunya itu tadi yang Ibu katakan, ada kaitannya. Lagunya berkata, karena Allah menggenapi firman-Nya. Apa, Bu? Selanjutnya, ayo, tidak boleh orang ya. Orang itu wong jopo, wong alasan. Saya tadi ya, tiada yang mustahil bagi saya. Jangan orang percaya. Orang percaya itu wong akeh, wong jopo, wong alas. Ayo, tiada yang mustahil bagi saya yang percaya. Kelihatannya gampang, cuma kata percaya. Tetapi Tuhan menerobos hati kita dan mengatakan kuncinya adalah hanya satu ayat. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Nah, Injil adalah Allah, Injil adalah Yesus, Injil adalah kasih yang tidak terhingga, Injil adalah kasih karunia, Injil adalah apa? Adalah firman Allah. Ayo dibaca dulu. Di mana? Yohanes 15 ayat 7. Yang keras baca dengan keras. Saya tidak akan baca firman. Di India Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Bonus jika saudara semua sebagai domba Allah, bukan domba dari Ibu Elizabeth atau Pak Gembala di sini, tapi gembala kita adalah gembala yang kekal, Tuhan Yesus. Amin. 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 Upahnya itu ayat 28. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suara. Ayo, dengan cara membaca firman dengan keras, kita akan mendengar suara Tuhan. Ya, sekali lagi Yohanes 15 ayat 7. 3, 2, 1. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Tuhan memberikan penawaran. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Tuhan berkata, kalimat ini Tuhan katakan di dalam konteks yang lain, hai kamu semua suku,
kaum, bahasa, bangsa, agama apapun. Hai kamu yang letih lesu. Matius 11 ayat 28. Tidak usah dibaca. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Maka Alkitab itu menceritakan Allah memberi gambar dirinya, rupanya, napasnya untuk manusia itu mengalami 5. Ayo angkat tanganmu, katakan 5. 1. Beranak cuculah. 2. Bertambah banyak. 3. Taklukkanlah apa yang di langit, apa yang di laut, angkatan udara, angkatan laut, ngono ae kok repot, iya toh? Dan angkatan darat, 3 dimensi. Amin, amin. Dan yang keempat, taklukkanlah semua itu. Ya. Yang kelima, berkuasalah atas bumi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengatakan berkuasalah atas bumi dan surga. Jadi planning Tuhan sejak Adam diciptakan dengan gambar Allah, rupa Allah, dan napas Allah. Kejadian 2 ayat 7. Tujuannya adalah Tuhan mau menjadikan dia itu menjadi raja surga. Amin. Tapi belum sampai dia tinggal di dalam kekekalan. Tuhan tidak pernah ciptakan Adam itu fana. Tidak pernah. Karena dosa, dia melawan Tuhan. Dia melawan kehendak Tuhan. Dia mengikuti suara iblis. Ingat ya, iblis, bahasa Korea. Maaf iblis, jangan marah ya. Ini bahasa Korea. Kalau orang Korea baca huruf B itu bacanya bu. Jadi tidak pernah B. Jadi mari kita baca kitab Abraham katanya. Siapa Abraham? Mari kita baca kitab Ibrani. Togone Ujayutun bukan ya. Haleluya ya. Ingat nama saya 3. Nama saya pertama saya dapat dari Jepang. Sampai sekarang di kartu nama saya tulis. Ya, di Jepang saya dipanggil, orang Jepang manggil nama orang Jepang. Saya pikir bukan nama saya. Dia melotot-melotot, dia teriak, Wimpie Shutikono. Itu nama saya, padahal mbak buyutku wong Jerman, jejere paman, namaku Sutekno. Nah, tapi di Jepang jadi Shutikono. Bukan Shutikono, Shutikono. Ya, koyok makanan yang di pinggir jalan enak-enak, takoyaki. Ya, tapi bahasa plesetannya takoyai, tak pusi, tak kempuli. Betul nggak? Nah, karena K-nya itu dibaca ko, nah itu Jepang. Ya, kalau Korea lain, B dibaca bu, nah itu bedanya. Oke. Nah, jadi kita tahu Adam jatuh dosa karena dia mengikuti iblis. Nah, makanya Adam yang kedua lahir. Siapa Adam yang kedua? Tuhan Yesus Kristus. Baca 1 Korintus 15 dikali 3. Ayo, piro 15 dikali 3? 45. Yo, piro belajar. Ayo yang keras. 1 Korintus 15 ayat 45. Ayo 3, 2, 1. Yang keras sudah dapat? 3, 2, 1.
seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi yang hidup, tapi ada haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Amin. Amin. Allah tidak pernah dapat dilihat dengan mata fisik seorang manusia pun. Amin. Amin. Yes. Tetapi Tuhan ciptakan mata yang kedua. Manusia terdiri daripada satu jiwa, dua hati, tiga roh. Amin. Amin. Jiwa, hati, dan roh. Nah, perhatikan. Kalau kita menyembah harus dalam roh. Bagaimana menyembah Allah dalam roh? Tuhan sudah jelaskan. Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku. Amin. Apa itu firman itu? Roh dan kekal. Yohanes 6 ayat 63. Jolali re. Amin. Itu loh. Jadi kalau firman ada di dalammu, berarti kamu sudah diurapi Roh Kudus. Sudah Roh Allah bersamamu. Nah, bagaimana firman dapat mengurapimu? Bagaimana pasca Pentakosta, GPPS, singkatan Pentakosta, tidak ada seorang manusia pun yang dari gereja Pentakosta manapun di bumi dapat menerima Roh Kudus kecuali dia apa? Lagune piye? Lagune telah mati dan tinggalkan. Amin. Artinya manusia itu telah dapat memenangkan dirinya sendiri dan mengalahkan dirinya sendiri. Amin. Nah, ada satu tema yang sekarang sedang digarap oleh saudara sepupu almarhum istri pertama saya, Raden Sunarhandoko, sing duwe punya museum di Jogja. Temanya dikasih dari GPI Hagios Gunung Kawi. Temanya mengampuni diri sendiri. Sama, juga mungkin bisa mengampuni orang lain kalau you tidak dapat mengampuni dirimu sendiri. Amin. Karena apa? Kuncinya bukan kesom-soman, tetapi kehambelan, kerendah hatian. Amin. Bagaimana engkau bisa mengatakan, Tuhan, aku ini milikmu, tubuh jiwa rohku adalah milikmu? Bagaimana jika firman yang adalah roh tidak pernah mendiamimu? Ayo dibaca dulu Yohanes 6 ayat 63. Tadi sudah ya, yang itu, yang dikali 3 itu. Sudah ya, ayo. Yohanes 6:63. 3, 2, 1. Roh yang hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan firman Tuhan, kalimatullah, itu adalah. Makanya Tuhan mengatakannya sering aneh. Anehnya gimana? Kalimatnya Tuhan berkata di dalam hatinya. Lu kok iso sekarang ditulis dalam Alkitab? Ingat di mana Tuhan berkata di dalam hatinya? Banyak sekali di dalam Alkitab. Amin. Amin. Nah, inilah luar biasa. Hatimu dan hatiku, kata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ingat, dulu saya goda, tolong kasih tahu istrimu, kamu punya siapa. Kalau ngomong, oh gue WA-ku, berarti harus bertobat.
Karena 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 Tuhan ngomong, kamu bukan milikmu sendiri lagi, karena kamu telah dibeli, harganya telah lunas. Belinya dengan apa? Makanya Natal adalah Allah menjadi manusia. Sebelum dia disembelih untuk manusia, dia membasuh kaki manusia untuk mengajar habluminowo habluminanas. Bagaimana Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu? Nggak mungkin, wong Allah nggak pernah kamu bisa lihat dengan mata fisiko. Maka Tuhan menjadi Allah yang roh menjadi manusia, dia membasuh kaki manusia. Caranya mengasihi Allah adalah dengan hidup. Ayo katakan dengan saya, hidup hanyalah berguna bagi Allah, memuliakan Allah, bila kita selalu siap menambah nilai bagi manusia lain, anak kita, pasangan kita, cucu kita, buyut kita, tetangga kita, sebangsa kita. Tak peduli orang Arab, tak peduli agamanya apa. Amin. Amin. Nama saya Noah, ingat, saya ulangi. Tuhan menghapuskan segala pola pikirnya Tuhan seketika setelah mencium bau. Apa itu? Korban bakaran. Nah, lali toh, tak ulangi. Ayo bukaan Kejadian 8 ayat 20, bau sate, korban bakaran. Ayat 21, Tuhan mengatakan satu kali di seluruh Alkitab, dan Tuhan selalu menepati janjinya sepanjang hidupnya. Tuhan tidak pernah berdusta, yaitu di ayat 21. Amin. Hujan, panas, tidak ada hujan, tidak ada panas, tetap Tuhan mengatakan tabur tuai. Pasti kalau tabur, engkau tabur, pasti engkau menuai. Ojo engkau tafsirno, oh duit tok, bukan. Oh benih padi tok, bukan. Semua apa yang kamu perbuat bagi Allah, Allah akan melipat gandakan. Itu namanya tabur tuai. Itu ayat 22. Ayo baca Kejadian 8 ayat 20 dulu. Ayo 3, 2, 1. Lalu mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ya, ayat 21. Lagi, wih ambune enak gitu kata Tuhan ya. Iku lu bocoran ayatnya. Dulu aku sih ngomong. Ayat 21 yang A, Tuhan ngomong. Ketika mencium persembahan yang baru itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Yang kedua, yang pertama, aku takkan mengutuki bumi meskipun manusia itu pada dasarnya jahat. Terbukti wong Adam jatuh dosa melawan Tuhan. Amin. Mengikuti suara iblis. Iya kan? Nah, ayo coba lanjut. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan manusia yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya itulah pikiran Tuhan, hatinya Tuhan selama-lamanya. Jadi Tuhan telah menghabisi manusia dengan air bah, betul? Betul? Telah melakukan apa yang dirancangkan karena dia melihat manusia sudah jahat semua di zaman Nuh. Tapi Tuhan kemudian menyadari
bahwa dia sangat mengasihi. Ayo ikuti saya. Saya adalah gambar Allah, rupa Allah, dan memiliki gratis tistis di ICU mahal banget. Namanya nafas Allah, nefes ruak ruhun minullah. Amin. Beri kemuliaan. Amin. Nafas nanti roh itu, nafas roh itu balik kepada Allah yang roh. Amin. Tapi badan menjadi debi. Apa debi? Debu. Ya, ngomong kuburannya kan muni toh. Debu kembali menjadi debu. From dust to dust. Dari debu menjadi debi. Bukan debu. Amin. Tapi lagunya gini. Lagunya begini. Hanya satu yang bisa selamat. Ayo ikuti saya lagi. Maka jiwa Kurun mengamatkan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Caranya gimana? Caranya Tuhan membuat kita nyanyi. Ayo lagunya. Ingat lagunya. Judulnya Kaulah Segalanya, tapi rapnya aja. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Kaulah segalanya, kau bagiku. Isi air mati. Kulo wedhuse Gusti Allah. Ayo bukaan ya ayatnya ndi. Gak boleh pendeta ngomong sembarangan. Kulo wedhuse Gusti Allah. Yohanes 1 ayat 29, 34, 36. Ngono ae kok repot. Amin. Amin. Ayo boconan iki lho. Ya sapa sing ngomong ngono? Roh Allah yang memasuki apa? Rahimnya orang tua banget namanya Ibu Elisabeth. Lahirlah Yohanes Pembaptis. Amin. Yohanes Pembaptis itu utusan Allah. Utusan Allah. Yes. Mendahului Yesus untuk memproklamasikan siapa Yesus. Ini proklamasinya tentang Yesus. Yohanes 1 ayat 29, 34, 36. 3, 2, 1. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, Yesus tidak pernah menghapus dosa orang Kristen, orang benar. Dunia. Hanya satu. Penawaran Tuhan itu berlaku untuk yang mau. Yang mau apa? Ayo ikuti saya. Yang mau berbalik dan bertobat. Amin. Kalau tidak mau, go to hell. Iya toh? Ayo ayat 34. Siapa dia? Anak domba Allah. Binasa. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah anak Allah. Ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kemudian setelah pertobatannya Rasul Paulus mulai menyaksikan yang dingok itu sinten. 1 Korintus 5 ayat 7. Ngono ae kok repot. Amin. Ngok 5 kali, 4 kali di kitab Wahyu, 1 kali di 1 Korintus. Ayo 3, 2, 1. Supaya kamu kemudian badan yang baru, sebab kamu memang tidak berarti sebagaimana domba Paskah dengan Tuhan sendiri, yaitu Kristus. Siapa yang telah disembelih? Dia lahir bagiku, Bagunata gitu ya. Dia mati bagiku juga. Ya, untuk apa dia mati?
Nah, lagu yang tadi disampaikan dikasile, kalau Yesus tidak bangkit, semua di Alkitab tidak ada gunanya. Beri kemuliaan itu. Yesus bangkit apa enggak? Bangkit. Nah, kalau kamu mau ikut bangkit juga, sesuai dengan konsesi namanya baptiso. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 13. Kamu tidak ada gunanya kamu dibaptis kecuali kamu betul-betul mengikuti konsesi itu. Lagunya piye? Lagunya tadi loh, spell itu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Coba dibaca Roma 6 ayat 3, 4 dan 6. Ayo. Roma 6 ayat 3 dan 4. Ayo dibaca. Supaya kita mengerti. Ayo, kamunya diganti saya yang telah dibaptis, yang belum dibaptis, gak usah baca ayat ini. Ayo, 3, 2, 1. Banyak yang pelesetannya mengikuti gereja prosetan. Dia syukur ngewes-ngewes katekisasi, tapi tidak pernah betul-betul menyanyikan dengan sepenuh hati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tak ada gunanya. Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku dan aku tinggal di dalammu, tidak akan terjadi. Amin. Dan kita selamanya nggak bisa disebut aku percaya gitu. Tidak ada itu. Siapa percaya? Tidak ada. Amin. 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 Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya, mau hari ini kita mati, kita mengalahkan diri sendiri dan memenangkan diri sendiri. Tahu ringkasannya? Bukan loh ya. Mangan bebek dikurangi bene karek Betul. Ayo bebek kurang ono bene busean. Apa itu? Bukan menyangkali. Bukan menyangkali, lungonan kali. Boten. Tetapi apa? Bila kita menyangkal diri kita. Amin. Amin. Ayo, saya kita ajari dua kalimat yang penting dari kaum sahabat kita. Ya, yang kedua itu paling benar, tapi mereka salahkan. Yang pertama salah, mereka benarkan. Ya, ayo mualaf. Bacanen. Ayo, Matius 10 ayat 33. Iki mualaf. Ya, bukan menyangkali loh ya, menyangkal. Yes, ayo. Ojo menyangkal ayo. Matius 10 ayat 33. Ayo. Ya, yang keras. 3, 2, 1. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jadi di depan pintu surga Tuhan Yesus menunggu setelah penghakiman. Dia masih mengkoreksi. Oh,
kowe iki mualaf waktu di bumi. Percaya tapi separuh hati. Jadi kemudian lali omahe. Ya, omahe iki lho gereja GPPS iki. Jalan sampean. Lali kowe. Lunga menang dindi, ya. Cuma golek plok-plokan, golek ayo to, golek sembako, golek apa iku PKPK. Wah, sorry, kowe dudu nek kene le, karena kowe wis menyangkal aku, kono omahmu diisor dhewe. Sunatan sitok ayate. Matius 10 ayat 32. Kita harus semuanya, ayo katakan dengan saya semua jemaat Gembala Agung harus selalu menjadi murtadin. Saya tidak boleh murtad, tapi murtadin artinya, berbalik dan bertobat. Amin. Ayo sunatan Matius 10 ayat 32 yang keras. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Wah, nak, kamu selalu menjadi saksiku selama di bumi, nak. Ayo nak, kembali ke surga. Beri kemuliaan. Amin. Jadi Tuhan berkata, jikalau firman-Ku tinggal di dalammu dan aku tinggal di dalammu, kita hidup, hati kita dihuni oleh Allah, maka jiwa kita pasti masuk surga. Amin. 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 Caranya gimana? Kita mengakui bulat bahwa Yesus telah dimulai. Amin. Tak peduli agamamu apa yang di luar, keluargamu agamanya belum percaya Yesus. Kalau dia terima Yesus, mengakui Yesus telah dimulai, baru dia mengerti Injil. Wahyu 5 ayat 9. Ini kok repot. Gampang dong. Amin. Nah, jadi bagaimana kita bisa di dalam Tuhan kalau kita mati terhadap hidup lama kita, betul-betul mengalami prosesi baptisan dengan mati dan bangkit oleh kematian dan kebangkitan Tuhan. Roma 6 ayat 3 dan 4 sampai 13. Amin. Ayat itu sangat penting. Tanpa itu tidak ada Roma 8 ayat 14. Ya, amin. Mengakui kebangkitan Tuhan, mengakui kematian Tuhan menyebabkan kita percaya kepada Roh. Ayo, ojo muni Allah lagi, Roh. Amin. Itu ayatnya Roma 8 ayat 14 nanti. Baca dulu yang ini. Yang apa? Wahyu 5 ayat 9. 3, 2, 1. Dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah memberi berkat dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Catat sekarang tanganmu. Ayo. Mongok. Yesus telah disembelih dalam 5 ayat. 1 Korintus 5 ayat 7 catatan. Wahyu 5 ayat 6 catatan. 6 ditambah 3 9 catatan. 9 ditambah 3 ayat 12 catatan. Dan yang terakhir Wahyu 13 ayat 8. Amin. Jadi Yesus dikatakan telah disembelih. Wahyu 5 ayat 6 ayat 9 ayat 12 dan Wahyu 13 ayat 8 plus 1 Korintus 5 ayat 7. Amin.
Amin. Bukan dua saksi manusia di pengadilan negeri manusia, tetapi pengadilan Allah 5 kali. Allah menjadi manusia untuk disembelih. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Udah dibaca tadi Wahyu 5 ayat 9. Belum? Hah? Sudah. Siapa yang telah disembelih? Siapa? Siapa? Allah sendiri menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Sebab engkau oleh darahmu, mu-nya huruf besar, engkau-nya huruf besar, itu adalah Yesus. Amin. 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 Mulai kau tak ulangi lagi. Siapa yang di sini mau angkat kaki boleh. Kalau mau angkat tangan, siapa yang mau masuk surga? Loh, aku angkat tangan loh, angkat kaki gak apa-apa. Nah, Wahyu 7 ayat 9 nih loh. Dampak daripada Allah telah disembelih. Wahyu 7 ayat 9. Ayo yang keras. Ada di sini. Nah, ini dia. Sip. Ayo. 3, 2, 1. Kemudian daripada itu aku melihat suatu suasana banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba. Mereka menjual bumi dan memegang tangan mereka. Yesus menyebut dirinya A besar, D besar 35 kali dalam kitab Wahyu. Di hadapan Anak Domba itu ada huruf besar. Amin. Amin. Kalau ada A kecil, D kecil itu iblis. Yes. Di mana ayatnya? Wahyu 13 ayat 11. Gitu. Bentuknya kayak wedhus. Ya. Di sini ada baru Natalan ya. Lilin ini tidak boleh 6, tidak boleh 5, tidak boleh 8 sampai berapa? 7. Amin. Itu 7 roh Allah. Wahyu 5 ayat 7 tanduk, 7 roh Allah. Amin. Baca dulu Wahyu 5 ayat 6 supaya engkau tidak pernah melupakan lilin Natal. Tidak boleh 5 atau 6, harus 7. Ayat 6 gampang. 6 tambah 3 ayat 9 dingok lagi. Ini ada kata dingok ini. Ayo 3, 2, 1. Jemaat Allah dalam kitab Wahyu varian daripada manusia. Tidak ada yang sempurna. Karena yang bisa menyempurnakan, menguduskan, memuliakan manusia itu ada 3. Yang pertama firman Allah, Yohanes 17:17. Yang kedua darah Yesus, Wahyu 5 ayat 9. Dan ayo boconen, bahkan ayo ikuti saya, bahkan kitab Ibrani 9 ayat 22 menyatakan tidak ada pencurahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada pengampunan dosa. Bukan 1 miliar darahnya kambing domba sapi, tetapi darah satu manusia. Ibrani 9 ayat 14 bacaan. Inilah yang menyucikan kita. Wahyu 5 ayat 9 juga. Darahmu. Amin.
Amin. Ibrani 9 ayat 14. 3, 2, 1. Betapa berbahagianya Kristus yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah bila firman, yaitu roh dan hidup. Roh Kudus. Roh Kudus pasca Pentakosta, GPPS Pentakosta. Betul-betul Roh Allah mendiami. Mau? Baca lagi Yohanes 6 ayat 63. Tadi belum ya rupanya? Sudah. Jadi firman Allah itu, Allah sendiri itu roh dan hidup kekal. Itu artinya. Amin. Yes. Kata hidup itu hidup kekal. Ya. Kita ini manusia fana. Artinya kita sudah mati. Tapi kasih Allah bagi dunia ini, Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal. Ingat perjanjian yang membuat hidup kekal dinyatakan Allah melalui ujian kepada Abraham. Amin. Abraham, ngoken anakmu yang tunggal. Catat yang lupa. Sumpah Tuhan kepada Abraham. Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Catat aja. Saya terangkan. Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai 18. Ayat 15, untuk kedua kalinya bersumpahlah malaikat Tuhan kepada Abraham. Ya. Dan sumpahnya diawali dengan ucapan, Abraham, karena kamu saja Abraham menungsoai rela menyerahkan anakmu yang tunggal. Ya apa Tuhan lalita? Wong anake Ismail itu dudu anak yang tunggal. Anak barepe Ishak bukan anak yang tunggal. Ismail kan, tapi bagi Allah Ishaklah anak sejati, anak yang tunggal. Amin. Dan terus kemudian apa betul Abraham mengok anaknya? Kitab Ibrani ngomong. Ayo katakan kalau ngomong soal iman-iman ini, ya, oke, katakan. Abraham, ayo yang keras, Abraham tidak takut mengok, mengorok, menyembelih putranya yang tunggal. Sebab Abraham punya iman. Wong Sarah 90 tahun sudah mandul, bisa punya anak. Masa Allah tidak bisa membangkitkan orang yang telah mati? Kalau anakku tak ngok, bisa Tuhan bangkitkan. Amin. Yo, terus Allah ngomong, ayo tangannya diangkat. Molimo. Siapa? Ayo, Nabi 2 perjanjian lama yang membangkitkan orang mati siapa? Sing satu diangkat ke surga siapa? Elia, Elisa, Petrus. Ayo, yang keras dong, Petrus, Paulus. PR ya, bocoran sampai ketemu. Ya, nama 4 ini membangkitkan orang mati. Dan yang kelima Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tapi yang dibangkitno oleh Yesus pun mati lagi. Iya kan? Nah, untuk melambangkan apa? Sekali Yesus mati, tidak pernah mati lagi. Ya, apa? Sebab dia hidup
ada hari esok saat dia hidup. Loh, mati lagi loh kabeh. Mati lagi. Iya toh. Lazarus, saudara Maria Marta, mati lagi. Setelah dibangkitkan hidup, tuwek-tuwek gak dicatat di Alkitab, ya mati meneh rek. Wong kita ini hanya manusia vene. Apa vene? Mana? Amin. Dialah manusia kekal. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Firman selesai. Siapa yang mau masuk surga? Wah, sudah bacakan ayatnya. Tuhan memberi janji bahwa yang betul-betul angkat tangan pasti masuk surga. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ada lagi sedikit. Ya, halo. Allah. Yohanes 3 ayat 16, Matius 11 ayat 28. Neng koneng adalah kasih Allah. Neng koneng. Ireng-ireng gutang kaya kamu ireng-ireng cilik. Yes. Iki artinya manusia. Semua apa yang di hatinya manusia ireng gutang kita semua. Ya. Akan masuk api kekal neraka. Amin. Satu dosanya ono tulisannya di kene. Ayo yang ingat, saya kasih lagi buku. Nanti kami kasihkan orang lain. Atau 2 dipinjamkan untuk menangkan jiwa ribuan. Dosa apa? Ya. Ayo. Ono papat buku sing gratis. Jalan ke surga judulnya. Ada yang bisa jawab, angkat tangan. Lek salah gosok nirungi. Aku isin, aku berbalik dan bertobat menurut tok. Amin. Ayo ikuti saya. Ayo. Ada yang bisa? Apa? Pertanyaannya dosa apa tidak usah melanggar hukum Taurat. Ojo til-mutil, ojo Spanyol, separuh nyolong, ora usah berzina, mencuri, membunuh, berdusta. Kamu setiap minggu ke gereja, kamu bisa masuk neraka. Ayo. Salah, baca niru. Ikuin. Kok ana sitok ya, masih salah. Ya iku sering lagi. Ayo ada lagi yang berani. Ayo ikuti saya tangannya. Ayo. Bahasa Jerman. Ayo tangannya ini. Boten percados kalian Gusti Yesus tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ayatnya di Markus 16 ayat 16 B. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Dihukum artinya go to hell. Nah, setelah Tuhan menjadikan nama saya Noah, karena saya senang, Tuhan tidak pernah akan membinasakan manusia lagi. Tuhan ngomong ringkasan daripada Injil Tuhan. Yang pertama, 2 Petrus 3 ayat 9 kepada Petrus. Bacangan sih ya nomor 3. Ayo. Ini loh Tuhan ngomong. Amin. Tuhan ngomong ini, ngomongnya kepada Nuh, tapi Tuhan ngomong lagi kepada semua manusia di bumi. Yes, ayo 2 Petrus 3 ayat 9. 3, 2, 1. Tuhan tidak boleh menepati janjinya, sekalipun ada orang yang mengatakan sebagai teladan, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia
Jadi Allah ngomong, Allah tidak lalai. Apa yang dia katakan 3000 tahun sebelum Yesus lahir. Berarti 5000 tahun lebih yang lalu. Tuhan tidak lalai. Bahwa Tuhan tidak mengendaki semuanya bin, bukan binowo, ya, bukan bintoro, tetapi apa? Binasa, matek kakak, boten, melainkan semua manusia, orang Arab, agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, sungguh-sungguh berbalik dan bertobat. Amin, amin. Nah, Tuhan ngomong lagi, satu-satunya yang baik dan berkenan bagi Allah. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ringkasan Alkitab sangat menakjubkan. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Yang keras. Sudah Pak? Yang keras Pak? Ayo, 3, 2, 1. Itulah yang baik dan yang berkenan pada Allah. Ayo lanjut. Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah mengendaki semua manusia masuk surga, dapat diselamatkan. Nah, carane piye? Caranya 2 kalimat syahadat orang Kristen, ayat 5 dan 6. Yaitu Allah menjadi manusia untuk apa? Korbankan dirinya dan selamatkanmu. Ini loh ayat 5 dan 6. Dia jadi pengantara antara Allah dan manusia. Ya, ayo. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. 3, 2, 1. Karena itu dosa dan kesalahan dia yang menjadi antara manusia, itu manusia Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai manusia. Setuju, beri kemuliaan untuk Tuhan. Allah menjadi manusia untuk serahkan dirinya menjadi tebusan bagi semua manusia. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kisah 4 ayat 12 berkata, di kolong langit ini, di seluruh dunia yang saudara matanya bisa lihat, ini loh dunia. Ada Amerika, ada Eropa, ya. Di seluruh bumi ini, saya adalah warga negara bumi. Saudara juga. Amin. Tuhan berkata, berkuasalah atas seluruh bumi. Kejadian 1 ayat 28. Amin. Yes. Jadi Tuhan korbankan dirinya, serahkan dirinya menjadi tebusan bagi semua kaum, suku, bahasa, dan bangsa. Wahyu 5 ayat 9. Amin. Tak peduli agama apa, Tuhan telah bayar lunas. Tinggal kita beritahu mereka yang belum berbalik dan bertobat, supaya menjadi murtadin, menyangkal agama manusia, mengakui Allah yang hidup. Amin. Menjadi saksi bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Nah sekarang hati yang ireng guteng, bukan oleh abang-abang gendero londo. Oleh apa? Ayo lagu nih. Ayo lagu nih. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Siapa anak domba? Tuhan
Yesus Kristus. Tuhan mati, sebelum mati dia berkata sudah selesai, tetelestai, dan dia bangkit hidup kembali. Ya, aku bapak itu tak kayak itu, bapak itu angkat tangan dan bapak, ya, aku tak kayak semuanya ya. Hai kok, muri kok ya telu. Ojo lali, kok langsung maju ke istri saya itu setelah ini, ya, oke. Terus kemudian orang yang mengaku, ayo, bila saya mengaku dosa, meminta ampun dan mengampuni orang lain, hati saya yang ireng guten menjadi teh poteh seperti ini. Nah, teh poteh ini sudah selamat atau belum? Yang ngomong sudah, gosok nirung. Karena kakek ngomong sudah, belum. Ini hatinya Raja Saul. Ya, 1 Samuel 16 ayat 14. Setan demit toyul gerombolan karena delok ati pote ditinggalkan hatinya Raja Saul, ditinggalkan roh Allah, dia belusukan saenake udele. Ya, oke. Ayo, harus ngerti kebenaran. Makanya inilah pola kerjakan keselamatanmu. Bagian Tuhan tetelestai sudah selesai. Bagianmu baru dimulai. Ayo. Ayat selanjutnya, ayo ikuti saya ngomong. Tok tok tok. Ora nawani bakso. Tok tok tok. Ayo dibalik tangane. Tok tok tok. Tuhan berdiri. Bukan nak. Nak, bukan. Wahyu 3 ayat 20. Ayo. Tuhan berdiri di depan pintu hati saya. Ngono lho ya. Iki belum selamat yang poteh iki. Amin. Yang sudah selamat, Tuhan berdiri di depan pintu. Ayo Tuhan, masuklah ke dalam hatiku. Kalau iblis gerombolan, ya, plus, saenake udele. Tapi kalau Tuhan tidak, dia sopan, dia berdiri di depan pintu dan mengetuk. Mau kita terima Tuhan? Nah, ini selamat hidup kakak. Kalau yang mau terima Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ini ceritanya ngono tok. Ya, siji, sapa meneh Mang? Loro, telu, ya. Terus belum punya. Ya. Iki lho dhisik iki bunda iki. Ya, bunda iki. Yang salah yang gosok itu. Oh itu ya, oh, itu wis oleh kok, aja kuwatir. Ayo kena iki moro nang bojoku sik. Karena yang satu ini untuk ibu ya Bu. Oke, ya selesai firman. Jadi kita semua sekarang mengerti bahwa hati poteh oleh karena darah Yesus, Yesus layak berkata sudah selesai bagianku. Bagianku belum. Hati teh poteh berarti belum selamat. Hati yang di dalamnya ada Tuhan, Tuhan berkata jikalau kamu firmanku tinggal di dalammu dan kamu tinggal di dalam aku, mau kita ya tinggal di dalam Tuhan, di kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus